Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat yang harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dalam jumlah yang tak terhingga, non-stop 24 jam tanpa henti sejak sebelum lahir sampai sekarang, insya Allah seterusnya. Kenikmatan yang sedang Allah berikan pada kita, kenikmatan hidayah iman, kita diberi kemampuan dan kemauan sekaligus melaksanakan sholat isya berjamaah, qiyamul lail sambil iktikaf, ada kajian sedikit, satu kanugrahan yang luar biasa sekali. Hadirin rahimakumullah, juga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga separuh sudah kita lewati bulan Ramadan ini, dan yang separuh yang sudah dilewati ini sudah hilang, tidak akan kembali. Cara memperbaikinya adalah bagaimana separuh kemudian amal kita lebih baik daripada yang sudah. Hanya saya hormati, Al-Baqarah 183, 184, 185 itu bicara puasa Ramadan. 187 pun masih puasa, tapi tengah-tengah yaitu 186 bukan bicara puasa. Itu bicara doa. Wa idza salaka ibadi. Di sana ada kata waw, menunjukkan bahwa ayat ini walaupun bukan masalah puasa, tapi kaitannya erat dengan puasa. Salah satu fadilah puasa itu, orang puasa doanya qabul. Terlebih pada saat detik-detik menjelang berbuka puasa. Qabul, maka di sana pakai waw, menggandengkan atau menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Wa adza salaka ibadi, ada kata ibadi. Kita kenal dengan abid. Ibadi sama abid itu berbeda. Semua manusia itu abid, hamba. Baik itu muslim maupun non muslim. Ya ayuhan nasu buduhai, manusia semua menghambakan diri pada Allah. Baik itu di negara yang beragama Islam atau Islam, pokoknya semua manusia adalah hamba Allah. Tetapi tidak semua hamba rumongso menjadi hamba. Fir'aun itu hamba, tapi malah rumongso ini sebagai Tuhan. Namrus itu hamba, rumongsonya sebagai Tuhan. Nah, hamba yang rumongso sebagai Tuhan disebut ibad. Makanya ayat ini, wa idza salaka ibadi, ibad, hamba yang taat sama Allah. Hamba yang apabila diperintahkan apapun pasti dilakukan. Paribahasanya, diperintahkan masuk ke dalam sumur, yang dalam sumur itu tahu banyak ular berbisanya, nyemplung nggak? Paribahasanya itu
ketaatan seorang abid. Waiza salaka ibadi, seorang ibad. Maka jawab Allah, qarib. Allah itu dekat dengan orang-orang yang taat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Allah sangat dekat. Ini qarib. Ini ada yang bertanya waktu itu asbabun nuzulnya, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau jauh maka berdoa akan dikeraskan. Kalau dekat maka doa di dalam hati. Maka dijawab Allah itu dekat. Dekat bukan dalam jarak fisik. Tapi dekatnya Allah dengan kita seperti dekatnya Allah dengan kita. Tidak bisa dijelaskan. Ini ibadah. Orang yang taat itu dekat dengan Allah. Maka tatkala dia berdoa, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Tatkala kita berdoa ada dua hal yang harus perhatikan. Ada yang meminta, ada yang dimintai Allah. Maka tatkala kita meminta dengan sesama kita rugi. Karena sama-sama punya butuhnya kan. Sama-sama terbatasnya. Maka yang kita minta adalah zat yang maha tahu. Tahu segala-galanya, bahkan Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Kita tidak tahu berapa harta yang pas untuk kita, yang terbaik. Inginnya itu banyak sekali gitu. Apakah harta yang banyak itu baik buat diri kita? Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Allah zat yang maha sempurna pengetahuannya. Baik yang zahir maupun yang gaib. Tidak terbatas. Allah punya kehendak. Kehendak yang didasarkan oleh pengetahuan yang sempurna. Kehendak kita punya kehendak. Tapi kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi kalau kehendak ini dipenuhi. Dan Allah punya kekuasaan untuk merealisasikan kehendaknya. Kita punya kehendak karena kita tahu. Kita tahu di sini ada tarawih, maka punya kehendak datang ke sini. Apakah kehendak kita datang ke sini pasti terrealisasikan? Belum tentu. Allah pasti bisa merealisasikan. Sehingga tatkala kita minta kepada zat yang pengetahuannya relatif sama dengan kita, yang kehendaknya sama dengan kita, yang tidak kuasa merealisasikan semua kehendaknya, ngapain itu lakukan? Maka jangan salah alamat kalau minta. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada jin. Minta ditunjukkan masalah gaib. Jin sendiri tidak tahu masalah yang gaib. Walaupun jin itu gaib bagi kita. Tapi jin tidak tahu. Kapan terjadi kiamat? Tidak tahu jin. Sehingga tatkala kita minta kepada yang maha tahu dan punya kehendak dan merealisasikan kehendaknya, di sana muncul keharusan, keimanan pada diri kita. Percaya Allah pasti ngabulkan doa kita dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Ini yang susah. Percaya Allah ngabulkan. Sangat susah dan itu tidak buat-buat. Karena Allah tahu. Saya sering mencontohkan kita menjenguk orang sakit di rumah sakit. Dan kita dengar informasi dari perawat, pasien yang kita jenguk ini tidak bisa diobati lagi karena terlalu parah. Tapi tetap kita berdoa kan,
Azibil basar isfi gitu. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan, sembuhkan. Amin, Fatihah. Keluar dari ruang perawatan. Komentarnya, apa ya iso mari ya wis kaya ngono iki. Padahal baru berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Tapi kalimatnya apa yang bisa sembuh gitu. Keyakinan yang tidak ada. Padahal itu mutlak harus ada waktu berdoa. Dan doa nembus akal, tidak dibatasi oleh akal. Makanya doa bukan bahasa akal, itu bahasa iman. Tidak dibatasi oleh akal. Menurut akal mungkin tidak mungkin. Tatkala Allah campur tangan dan Allah yang ngersake, tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Zakaria alaihissalam sudah tua, sudah wanen. Istrinya sudah tua juga. Mandul lagi. Masih muda saja kalau mandul, rasio kita mengatakan tidak mungkin punya anak. Akal kita mengatakan seperti itu. Zakaria berdoa, disuruh sholat. Putusan malaikat, dikabulkan doanya. Dengan kekuasaan Allah. Secara akal, tidak nalar. Kok bisa sudah sepuh, baik Zakarianya maupun istrinya, bahkan istrinya mandul, kok bisa mengandung. Akal kita orangnya ndak bablas. Tapi karena ini kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Maka tatkala kita berdoa sama Allah, betul-betul yakin pasti Allah bisa melaksanakan dan mudah bagi Allah. Lebih mudah mengabulkan doa yang tidak rasional daripada kita membalikan tangan kita. Hari yang saya hormati, ada satu kasus lagi, kisah lagi yang dikisahkan dalam Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun sampai ke pinggir laut. Neruskan perjalanannya secara akal, tenggelam. Di tengah-tengah laut, akhirnya secara akal, mati. Kembali ada pasukan Fir'aun, mati juga. Secara akal. Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu. Apa yang akan terjadi? Tidak tahu Nabi Musa. Tapi tak kira dipukulkan, terbelahlah laut. Akal kita mengatakan kok iso ya. Ini bahasa doa. Suatu yang tidak rasional menjadi bisa mungkin dengan kekuasaan Allah. Allah nyebrang. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Musa. Tatkala kita kepepet, bingung, dan tidak punya solusi apa-apa, stres. Padahal kita punya Allah. Tidak kembali kepada Allah, akhirnya stres, bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada Allah. Yang kedua, kenapa sih dadak kon memukulkan tongkat gitu? Mau langsung aja. Pelajarannya apa? Usaha itu wajib menyertai doa. Kenapa kok memukulkan tongkat? Karena Nabi Musa punya alatnya hanya tongkat. Tidak punya yang lain. Sehingga dia berusaha dengan apa yang dimiliki, yaitu tongkat. Secara akal, keseriusan berdoa dengan usaha. Di tatkala usahanya tidak sesuai dengan doanya, guyonan berdoanya. Walaupun melibatkan Allah, tapi ini usahanya adalah tanda keseriusan kita. Seorang yang mau pergi ke Jakarta, terus berdoa, ya Allah, sampaikan saya ke Jakarta dengan selamat dan lancar. Amin, Fatihah. Di stasiun Tawang.
Lo kok naiknya kereta yang ke Surabaya? Betulanan. Mahasiswa, ya Allah, luluskan yang predikat yang bagus. Kuliah tahu, sin orang tahu dolanan. Akal dengan doa harus nyambung. Usaha itu bahasa akal. Doa itu bahasa iman. Tidak bisa dipisah antara satu dengan lain. Punya apa? Usahakan. Jadi tidak ada istilah stres, tidak ada istilah frustasi, tidak ada istilah putus harapan. Karena ada Allah yang bisa berbuat di luar batasan-batasan akal yang kita ketahui. Datang kepada Allah. Oleh karena itu, ini pada menjelang akhir-akhir Ramadan, di mana Rasulullah selalu memberi contoh mengikatkan ikat pinggangnya, istilahnya datang ke masjid untuk beriktikaf, tawadhu, kemudian meminta sama Allah. Doa itu kita Allah kabulkan. Manfaatkanlah Ramadan yang hanya tinggal separuh ini dengan selalu berdekatan dengan Allah. Hidup berserta dengan Allah. Hidup beserta dengan Allah. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah. Apakah seperti tarawih hari ini? Belum tentu bersama Allah. Karena siapa tahu niatnya tidak untuk mencari ridha Allah. Ada niat yang lain, maka bukan bersama Allah. Oleh karena itu hadirin, orang beriman tidak pernah ada istilah frustasi. Orang beriman tidak pernah ada istilah putus harapan. Karena orang beriman selalu melibatkan akal dan doa. Akalnya untuk usaha, doanya bahasa iman. Yang nembus batas-batas kemampuan akal. Oleh karena itu, insya Allah tidak pernah janji Allah meleset. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, aku kabulkan. Itu janji Allah. Hanya ada syarat. Yaitu apa? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Hikayat atau kisah-kisah yang ada Quran seperti terkabulnya doa Ibrahim alaihissalam, terkabulnya dosa Nabi Musa, zakat dan sebagainya. Ini bisa terjadi dalam diri kita kalau kondisi keimanan kita seperti beliau-beliau itu. Sehingga itu berlaku sunatullah, berlaku secara objektif dan umum. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sisa Ramadan yang tidak seberapa lama. Hanya kurang lebih 2 mingguan lagi selesai Ramadan ini. Maka mau Ramadan, mintalah. Tidak ada istilah recover. Semakin banyak minta sama Allah, semakin sering minta sama Allah, Allah semakin senang. Bahkan disebut sombong orang yang tidak pernah berdoa sama Allah. Bergantunglah sama Allah. Pasrah sama Allah. Insya Allah kita selalu berada dalam pitulungan lan kaulasan Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah malam hari ini menjadi lambaran Allah mengabulkan semua doa-doa kita, memaafkan semua dosa-dosa kita, menerima amal ibadah puasa kita, amal sholat kita, dan amal ibadah lain, menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita, mensolusi semua masalah yang sedang kita rasakan, dan menjadikan kita tetap istiqomah ala din ala ta'ah sampai akhir hayat. Nanti pada saatnya ajal kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli sunata tarawih. Allah